Mbak, kami mau... Mereka lagi lecehin kami. Sopan, dasar omes. Astaga Mora, mereka cuma mau minta botol saus. Kamu budek apa? Maafin anak saya ya mas. Duh, ibu ngomong apa ya? Aku nggak bisa dengar. Pagi tadi aku mendadak budak. Nak, makan siang bareng yuk di luar. Ibu ngomong apa? Kita makan siang di luar. Siap-siap sana. Aku nggak bilang ibu karena takut ibu khawatir. Ibu mau bayar dulu. Kamu jangan kemana-mana. Kamu siapa? Mungkin dewa, mungkin iblis. Aku di sini mau ngasih kamu earphone ajaib. Jadi gara-gara earphone ajaib ini, aku bisa dengar. Kamu bisa dengar semuanya, termasuk suara hati. Tapi kamu harus turutin apa yang kamu dengar. Kalau enggak, kamu bakal budek lagi. Punya anak perempuan kok main HP mulu? Orang mah bantuin ibunya nyapu. Tumben, kok kamu tiba-tiba nyapu? Aku bisa dengar suara hati ibu. Ibu mau aku nyapu kan? Kok kamu tahu? Tolong beliin beras, nak. Beneran dibeliin? Padahal dulu susah banget dimintain tolong. Mora, bantuin ibu bikin sarapan. Mora, anterin ibu ke pasar. Ini beras ya, Bu. Ambilin minum dong. Asik, dia nurutin apa yang aku minta. Pijitin kaki ibu dong. Udah ya Bu, Mora capek disuruh-suruh. Mora ngelakuin ini juga terpaksa karena earphone ajaib. Kalau Mora nggak nurutin, nanti Mora budak lagi. Kamu tuh pantas dapetin itu. Lagian, yang bikin kamu budek dari awal tuh ibu. Apa? Jadi yang bikin aku budak itu ibu? Ibu sumbat telinga kamu karena kesel. Kamu gak pernah dengerin ibu pas dimintain tolong. Jadi karena itu, mau maafin Mora, Mora nyesel. Suka pura-pura nggak denger waktu ibu minta tolong. Udah gak apa-apa. Ibu juga minta maaf udah bikin kamu budek. Begini cara didik anak, biar jadi nurut. Dimakan ya, Nak? Mas, berhenti ancam anak kita kayak gitu. Tega ya kamu. Ini cara yang paling efektif. Emangnya kamu? Ngajarinnya lembut, tapi anak kita makin kurang ajar. Ini A. Ditendang-tendang sih. Dasar anak Badung. Ngajarin anak harus sabar, Mas. Dia kan masih kecil. Masih kecil kek, udah gede kek. Yang penting dia nurut. Dan aku mau lanjut suapin dia. Sejak itu, suamiku selalu mendidik anakku dengan ancaman kecilnya. Boneka mau belajar? Ora. Boneka, kamu tidur ya? Makin lama, suamiku pun makin terlalu berlebihan. Kasihan Ara. Gimana ya cara sadarin suamiku? Aku bisa bantu kamu. Bantu. Gimana caranya? Saat anakmu besar, jodohkan dia dengan anakku. Saya yakin suamimu bakal sadar. Kok gitu? Beberapa tahun setelahnya, anakku pun menikah. Gimana? Kamu mau nikah sama aku? Ara, jangan lupain boneka kamu ya. Iya, aku mau. Cara didikan aku berhasil kan? Ara bisa nikahin cowok kaya. Kan saya mau sadarin suamiku. Mana buktinya? Tunggu aja, paling bentar lagi. Sayang, anak kita diceraikan. Ini apa ya maksudnya? Kenapa anak saya ditalak? Ara nggak becus jadi istri, ketakutan terus. Gak becus banget jadi istri. Aku talak ya kamu. Kenapa kamu jadi penakut? Ayah kan gak ngajarin gitu. Kata siapa? Ini semua salah kamu. Kamu selalu didik anakmu pakai ancaman kecil. Bagimu efektif, tapi bagi anakmu, itu adalah trauma. Ara, maafin ayah nak. Ayah terlalu keras ngedidik kamu. Aku suka bohongin teman-temanku. Oke, cakep. Coba lihat.
Kok jadi foto monyet? Kamu bohongin kita lagi? Kan kami minta foto yang bener. Kan cuma bercanda. Udah, jangan emosi. Kasihan Ara. Seru juga bikin drama. Dari dulu, aku emang suka ngebohong dan lebay buat Japar. Sakit banget. Ya nggak bisa jalan. Aduh, Ra, maaf, aku nggak sengaja. Hati-hati dong lu. Kasihan Ara tuh, jalan sampai pengkor segala. Sakit ya? Tiap diperhatiin, aku pasti ngerasa senang. Lihat nih, aku barusan ganti iPhone boba. Emang kalian doang yang punya? Nih, gue juga punya. Lihat. Itu mah biasa. Aku lagi nunggu iPhone 14 Pro Max. Emangnya udah ada? Sekarang aja masih 17 Pro. Kalian mah nggak update. Wajar sih Deso, kan nggak semua orang mampu. Kalian sadar nggak sih kalau Ara itu bohong? Kamu siapa? Aku mungkin dewa, mungkin iblis. Tapi asal kalian tahu, Ara pernah bilang kalau Jo suka sama kamu, kamu adalah seorang aneh, dan kamu tukang minjam uang. Kita nggak nggak pernah kayak gitu. Oh gitu ya? Jadi, siapa di antara kalian yang tukang bohong? Kalau menurut kalian Ara tukang bohongnya, datang ke alamat itu. Ini minumnya Nyonya. Kalian? Tentang semua yang kamu bilang. Kamu orang kaya. Jo suka sama kamu. Dan dia ani-ani. Aku tukang pinjem duit. Itu semua bohong kan? Duh, aku harus jawab apa? Wah, Ara punya teman. Kebetulan, kita main truth or dare yuk. Aku bosen. Der, Ara harus tampar aku. Kalau semua omongan kamu tentang teman-teman kamu itu benar. Kok Nyonya minta ditampar? Bisa-bisa aku dipecat. Aku nggak bisa. Jelas kamu nggak berani. Masa pembantu nampar majikan? Asal kalian tahu ya, rumah ini bukan punya Ara. Pembantu? Apa maksudnya ini? Silakan, kamu jujur ke teman-teman kamu. Aku pura-pura dipijit istriku saat nemu uang di jalan. Bikin kaget aja kalian. Kalian ngelihat atau nemu uang di jalan nggak? Siap! Enggak, Pak! Jangan ini uang polisi tadi. Tapi aneh banget gak sih? Masa polisi nyari duit di jalan? Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting kita bisa belanja. Sayang, lihat. Itu kan nenek yang paling kaya di komplek. Iya ya sayang. Ngapain dia nyembunyiin duit? Aku duluan yang ngambil. Enak aja. Kami duluan yang ngambil uang itu. Rakus juga kalian ya? Ya iyalah, ini soal duit, bos. Aku udah sering ngawasin nenek itu. Nenek itu sering nyembunyiin uang di komplek ini. Gimana kalau kita kerja sama, kita cari semua uangnya, hasilnya kita bagi rata. Oke, deal. Kami pun mencari uang yang disembunyikan sama nenek-nenek paling kaya di komplek. Baru segitu aja, jangan seneng dulu. Ya elah, lumayan lah buat orang miskin kayak kita. Uang segini nih nggak cukup buat bikin kalian kaya. Asal kalian tahu ya, harta nenek itu masih banyak dan disimpan di rumahnya. Kalau gitu, kita masuk aja ke rumah nenek itu. Ya udah, kita bawa aja rumah nenek itu. Sayang, Ruby mana sih kok nggak ikut masuk? Udah nggak usah dipikirin, cepat cari uangnya. Ya ampun, kita kaya mas. Ngapain kalian? Kabur! Cepet kabur sebelum ketahuan. Jangan bergerak. Tangkap mereka semua, Pak. Mereka ini komplotan koruptor dan maling. Ruby, kamu sebenarnya siapa? Aku mungkin dewa, mungkin iblis. Tergantung kalian di pihak siapa. Pak polisi, kami dijebak. Aku sengaja manfaatin keserakahan kalian buat ngebongkar si nenek ini. Nenek ini adalah koruptor yang nyembunyiin hasil korupsinya di seluruh komplek ini biar nggak ketahuan. Muncul subtitle di atas kepala pacarku. Kok ada subtitlenya? Mas liatin saya ya? Kok bisa ada? Kamu ngeliatin cewek lain? Bentar lagi kita nikah loh, Yang. Aku nggak maksud gitu.
Cantikan kamu kok. Tapi mantapan dia kan, menurutmu? Sumpah. Ada subtitlenya lagi. Gak bisa bohong. Bajigong. Kita putus. Kita putus. Lu pelayan kocak. Siapa suruh jadi cowok nggak jaga mata? Maksud? Kamu lupa, kita sempat ketemu 3 hari lalu. Bakpao tuh. Maksudnya apa? Kamu ngomongin aku? Oh enggak, gue cuma pengen bakpao. Gue sosok toy bisa baca pikiran orang. Fine. Aku bikin pikiranmu bisa dibaca semua orang. Karena itu, tadi aku bikin semua pikiranmu muncul sebagai subtitle. Sumpah, gue aneh-aneh ya. Balikin gue seperti semula. Pikiran tuh privacy, nggak bisa dilihat. Tubuh perempuan juga privacy. Kok kamu lihat? So, simple aja. Jaga pikiran. Bye. Cewek gue. Udah aku bilang, semua cowok tuh sama aja, kecuali aku. Makasih ya udah dengerin aku. Tapi masih banyak yang mau aku keluarin. Lanjut di kamarmu aja, biar makin nyaman ceritanya. Jangan Mora. Aku tahu, pasti dia ada maksud terselubung. Aku sebagai laki-laki, tahu apa yang dipikirin dia karena aku laki-laki juga. Sotoy amat. Temenku ini beda sama laki-laki lain. Pikirannya bersih, gak kayak kamu. Yuk, kamarku. Mbak, tolong Mbak, ada cowok yang lebih berbahaya dari saya. Cowok itu pasti di dalam sama mantan saya. Bentar, kok ada suara tangisan? Kok dia nangis? Maaf ya, tadi aku gak sengaja. Semua cewek sama aja. Jangan-jangan